kita terus-menerus mendidik diri kita supaya semakin bijaksana. Bagi Anda yang sudah merasa bijaksana, bagi kita semua yang merasa bijaksana, syukur kepada Allah bahwa kita sudah bijaksana. Bagi kita semua yang mungkin masih perlu belajar terus-menerus tentang kebijaksanaan, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, karena kebijaksanaan itu adalah sebuah proses yang terus-menerus tanpa henti harus kita pelajari dan kita pahami serta kita terapkan di dalam kehidupan. Bagi yang belum bijaksana, masih ada waktu. Tuhan masih memberikan waktu untuk bisa belajar bijaksana. Semoga kita semua hidup saling mendukung satu dengan yang lain, menerapkan hidup yang semakin dekat dengan Tuhan dan bisa sungguh-sungguh mengeluarkan kebijaksanaan Allah dalam hidup, menampakkan kebijaksanaan Allah di dalam hidup sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Roh Tuhan menyertai aku diurapinya dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin dan menghibur yang remuk redam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita merayakan Santo Filipus Neri, memperingati Santo Filipus Neri, seorang imam. Kita mohon pada Tuhan agar kita bisa sungguh-sungguh meneladan kebijaksanaan dari Santo Filipus Neri di dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kegembiraan kami, abdi-abdimu yang setia, Kau luhurkan dengan kesucian mulia. Maka kami mohon kepadamu, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati Santo Filipus Neri. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga bangsa-bangsa mengakui bahwa tiada Allah selain Dikau. Pembacaan dari kitab Putra Sirak. Kasihanilah kami, ya penguasa alam semesta alam. Pandanglah kami dan curahkanlah kedahsyatanmu atas segala bangsa. Hendaklah Engkau membarui tanda dan mengulang mukjizat, agar para bangsa mengakui sebagaimana kami telah mengakui bahwa tiada Allah kecuali Engkau, ya Tuhan. Sudilah mengumpulkan segala suku Yakub, serta mengembalikan kepada mereka tangan pusakanya seperti sedia kala. Kasihanilah umat yang disebut menurut namamu, yaitu Israel, yang telah Kau samakan dengan anak sulung. Kasihanilah kotamu yang kudus, yaitu Yerusalem, kota tempat istirahatmu. Penuhilah Sion dengan pujian karena perbuatanmu yang perkasa, dan penuhilah baitmu dengan kemuliaanmu. Berikanlah kesaksian tentang makhluk-makhlukmu yang pada awal mula Kau ciptakan, dan penuhilah segala bunuat yang telah dibawakan atas namamu. Berikanlah ganjaran kepada mereka yang menantikan Dikau, dan buktikanlah kebenaran segala nabimu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa hamba-hambamu ini sesuai dengan berkat Harun atas umatmu. Semoga semua penghuni bumi ini mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, cahaya belas kasih-Mu. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, cahaya belas kasih-Mu. Janganlah Kau perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, cahaya belas kasih-Mu.
Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami, ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, cahaya belas kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang ingin ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah pada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, kita melihat sebuah kisah bagaimana para murid begitu marah dengan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang mencoba untuk meminta sesuatu pada Yesus. Dan permintaan itu adalah permintaan yang tidak pernah mereka kira, yakni meminta kedudukan. Entah apa yang dipikirkan oleh mereka pada waktu itu, yang jelas itu membuat kaget para murid. Saudari-saudara yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu juga hampir sama dengan Yakobus dan Yohanes. Seringkali kita tidak memikirkan sesuatu,
yang kalau mau diistilahkan itu entah itu mungkin nantinya tidak bisa kita emban, ataupun juga sesuatu yang kurang bijaksana, sehingga segala sesuatu itu kemudian hanya keluar begitu saja dari mulut kita atau dari pikiran kita tanpa dipertimbangkan terlebih dalam lagi, dan itu sudah keluar begitu saja. Dan itu bisa saja kemudian membuat orang lain kemudian kebingungan, ataupun juga orang lain kemudian bertanya-tanya, ataupun juga orang lain menjadi tidak terima dengan apa yang bisa kita katakan itu. Disinilah letak bagaimana kita semua diajak untuk menjadi semakin bijaksana dalam pikiran dan juga perkataan. Kebijaksanaan itu memang sebuah proses untuk terus-menerus didalami, untuk terus-menerus menjadi sesuatu yang dipelajari oleh diri kita, sesuatu yang perlu dibiasakan terus-menerus, sehingga segala sesuatunya itu juga nantinya menjadi milik dan menjadi sesuatu yang spontan. Seperti halnya Santo Filipus Neri yang kita peringati pada pagi hari ini. Santo Filipus Neri juga dikenal sebagai seorang yang spontan, tetapi spontan yang bijaksana, dan ini perlu menjadi teladan bagi hidup kita semua. Saking spontannya, suatu ketika ada kisah demikian dari Filipus Neri. Salah satu kisahnya demikian. Saking spontannya Santo Filipus Neri itu, Santo Filipus Neri menemukan seseorang yang di dalam kotanya itu senang ngomong ke wong gitu ya, senang bergosip dan sebagainya, dan kemudian ini membuat masalah. Ya kalau hanya senang bergosip saja sampai hari ini ya di mana-mana selalu ada orang macam itu ya, tetapi waktu itu ini dirasakan menjadi sebuah masalah. Nah, kemudian Santo Filipus Neri itu meminta orang itu untuk naik ke sebuah tempat yang tinggi, tetapi disangoni oleh Santo Filipus Neri itu dibawakan sebuah wadah ya atau tas, itu isinya apa? Isinya adalah bulu-bulu gitu kan, bulu-bulu. Dan kemudian orang itu disuruh naik ke atas, dan kemudian setelah di atas dia disuruh membuka tasnya itu. Nah, itu namanya saja bulu. Begitu tasnya dibuka kena angin ya sampai mana-mana, semuanya tersebar. Lalu Santo Filipus Neri itu kemudian menasihati orang itu, begitu pula kalau kamu mengeluarkan kata-kata jahat di dalam gosipmu, dalam semua perkataanmu, itulah kata-kata jahat. Kata-kata jahat itu sebagaimana bulu-bulu itu, begitu keluar dia akan menyebar kemana-mana dan susah untuk ditarik kembali. Bulu-bulu yang sudah menyebar kemana-mana itu oleh Santo Filipus Neri diminta pada orang itu supaya orang itu mengumpulkan kembali bulu-bulu itu, dan orang itu jelas saja tidak bisa, sulit kan. Begitulah kata-kata jahat, kata Filipus Neri. Spontanitas itu memang seringkali perlu, tetapi juga kalau spontanitas diri itu tidak diimbangi dengan pelatihan diri tentang segala sesuatu yang bijaksana, itu kemudian ya bisa menimbulkan celaka pada hidup kita sendiri dan juga pada hidup orang lain. Maka mari kita meneladan Santo Filipus Neri pada hari ini yang kita peringati pada hari ini. Kita terus menerus mendidik diri kita supaya semakin bijaksana. Bagi Anda yang sudah merasa bijaksana, bagi kita semua yang merasa bijaksana, syukur kepada Allah bahwa kita sudah bijaksana. Bagi kita semua yang mungkin masih perlu belajar terus-menerus tentang kebijaksanaan, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, karena kebijaksanaan itu adalah sebuah proses yang terus-menerus tanpa henti harus kita pelajari dan kita pahami serta kita terapkan di dalam kehidupan. Bagi yang belum bijaksana, masih ada waktu, Tuhan masih memberikan waktu untuk bisa belajar bijaksana. Semoga kita semua hidup saling mendukung satu dengan yang lain, menerapkan hidup yang semakin dekat dengan Tuhan, dan bisa sungguh-sungguh mengeluarkan kebijaksanaan Allah dalam hidup, menampakkan kebijaksanaan Allah di dalam hidup sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, sesudah menikmati santapan surgawi kami mohon,
Semoga kami seperti Santo Filipus Neri selalu merindukan kurnia-Mu yang sungguh menghidupi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara yang kita bawa dalam doa kita pagi ini, keluarga kita dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.